Jadi mungkin ada 300 orang. Alhamdulillah bisa jadi alumni, jadi ustadz da'i. Ya alhamdulillah lewat perantara wasilah mengamalkan nasihatnya mama, tolong orang. Maka ketika saya jadi pembicara, saya bilang ketika ditanya, Ustadz apa tips-tipsnya bisa sukses belajar, tetap berkarya, tetap bisa jadi da'i, tetap bisa punya YouTube, tetap bisa buat bisnis. Saya bilang kuncinya sederhana, tolong orang. Bayangkan itu waktu kan malam kejadian menjelang setelah sholat isya ketika anak-anak santri saya lagi baca Al-Kahfi, tiba-tiba lihat api dan cepat sekali besar. 11 mobil pemadam waktu itu. Putar-putarlah ini Harman Tajang channel dan banyak kisah-kisah Ahlul Quran Anda bisa dengarkan di sini. Makin banyak kisah yang Anda dengar, insya Allah makin menarik. Karena Ustadz Hasbin pasti punya kisah, saya punya kisah, Ustadz Ikhwan punya kisah, Umar punya kisah. Banyak pemateri-pemateri yang sangat menarik di Harman Tajang channel ini. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk like and subscribe. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Cerita dulu di Sudan. Setelah antum tiba di Sudan. Ya, sekarang kita beralih ke Sudan dulu. Nah, jadi setelah saya tiba di Sudan. Antum kan datang setelah saya. Iya. Antum tahun berapa? 2000 berapa? 2010. Antum pulang 2008. 2008, betul. Iya. Ya, saya kenal antum itu SMS dari Syekh Amin. Bahwa ada fihi talib, ada seorang talib mau pulang liburan akan temui antum, namanya Muhammad Fakhr Razi. Iya. Saat itu antum datang. Ya. Cerita dulu gimana di Sudan. Jadi karena saya dari Damaskus sudah belajar Quran, memang saya memang niatnya menuntut ilmu. Saya berangkat ke Sudan. Ya, ada satu hal yang membuat saya lancar sekolah di Sudan Kanda. Ya. Yaitu khidmat saya pada guru saya. Betul. Ya. Jadi ketika saya S3 kemarin, ya selesai, adik-adik mahasiswa itu bikin seminar, ya. Sebelum saya pulang, dia bilang, Ustadz kasihanlah kami ini pengen tahu ilmunya bisa sampai S3 di International University of Africa. Dan itu sangat jarang sekali. Ya, mungkin banyak mahasiswa sebelum saya dan ketika setelah saya atau di angkatan saya yang S1, S2, tapi S3-nya di tempat lain, atau S1-nya Afrika, S2-nya Durman yang terkenal lebih mudah, ya, atau di kampus lain. Di Afrika itu susah. S1, S2 saja susah, apalagi sampai S3. Dan alhamdulillah saya semuanya beasiswa. Gitu. Masya Allah. Nah, ada hal yang paling penting sebenarnya yang membuat saya alhamdulillah dimudahkan Allah di Sudan, yaitu khidmat saya pada guru saya. Khidmat saya sama ketika saya bertalaki sama semua syekh. Disitulah awal mula saya bertalaki sama Syekh Muhammad Abdul Karim. Ya. Dan Syekh Muhammad Abdul Karim inilah yang waktu itu punya Munazzamah Al-Ma'ali Al-Khairiyah. Dan beliau juga menjadi pembimbing dan pembina di Munazzamah Dzunnurain punya Syekh Imad Abu Harras. Disitulah beliau mengatakan, kamu mau gak Fakhr Razi ikut daurah hufadz dzikr? Karena dia melihat kesungguhan saya dengan Quran. Lalu saya didekatkanlah dengan murid-muridnya juga yang akhirnya menjadi teman-teman kita. Di antaranya juga termasuk Syekh Karumallah dan Syekh Rahimahullah, Syekh Muhannad dan beberapa masyayikh. Nah, disitulah sebenarnya ketika kami berkhidmat pada guru, menjadi talib penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, beliau bilang ada daurah hufadz dzikr yar'aha Kuwaiti, ya. Dan beliau antum juga kenal Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi, salah satu yang orang yang bergerak untuk membuat program ini di Sudan. Saya ikutlah. Sebelumnya angkatan pertama itu Sudan semua, tapi karena saya khidmat sama Syekh dan dikenal dekat dengan Syekh Abdul Karim, maka saya dikasih lolos menjadi satu-satunya orang dites, tapi tidak lolos langsung. Saya tetap ikut tes dan saya lolos dari 200 orang yang akan ikut, dipilih 50 orang saja. Masya Allah. Satu-satunya orang Indonesia hufadz dzikr dan 40 hari harus selesai menghafal Quran. Waktu itu saya bawa hafalan, jujur ini teman-teman, yang lancar mungkin 5 juz. Ya. Yang lain itu ya hafal-hafal. Sudah pernah hafal tapi belum mutkin. 5 juz saja saya hafal. Mutkinnya itu Al-Baqarah dan dari Qad Sami' sampai akhir An-Nas. Jadi 28 sampai 30 dan Al-Baqarah 2 juz setengah. Itu yang mutkin. Sisanya hafal tapi belum mutkin. Saya waktu itu ikut dan saya SMS mama saya waktu itu. WA belum terlalu aktif. Jadi saya SMS. 2000
2012. Saya SMS mama, saya bilang, "Ma, maukah ikut menghafal Quran? Ini cita-cita terbesar saya." Ya. Dan doakan, ya. Jadi 40 hari kita tidak pegang HP, teman-teman, kecuali hari Jumat. Ya. Maka saya ikutlah program ini. Ya Allah ya Rabbi, ya, sehari target 1 juz. Kalau tidak selesai 1 juz hari ini, utang di hari besok. Di hari berikutnya. Hari berikutnya. Maka saya 40 hari itu mengatur. Oh, hari pertama saya juz 1, berarti saya sudah hafal. Ya. Ya, maka di hari pertama itu saya cili-cili sedikit, apa cili-cili itu? Saya ambil waktu sedikit, mulai memutkinkan juz 3. Persiapkan juz 3. Jadi begitu cara saya berstrategi. Ya, jadi dia bertasalsul ya. Jadi baku kait-kait dia. Jadi akhirnya saya store juz 1 karena sudah lancar. Saya adami lagi juz 3. Di hari kedua juga begitu, saya juz 2, saya mulai lagi juz 4. Begitu seterusnya. Tapi kan namanya modal cuma 5 juz. Ya. Ada juga hari pasti kita juga kesulitan karena kecuali modalnya 15 juz enak begitu. Iya. Ini modal 5 juz tersisa 25 juz, tapi lagi-lagi doa ibu, teman-teman. Ada hari waktu itu minggu kedua, saya baru 10 juz padahal mestinya 14 di situ. Iya. Maka saya minta doa lagi sama mama saya. Saya telepon, saya pinjam HP-nya Syekh. Saya bilang, "Syekh, doakan saya, Syekh." Saya bilang, "Doakan saya bilang, doakan, saya mau minta doa Syekh sama mama saya. Boleh saya pinjam HP?" Dia kasih pinjam lagi saya HP-nya. Saya telepon lagi mama saya, "Mama, doakan lah, Ma. Belum pas selesai nih, Ma." "Iya, Nak." Subhanallah, teman-teman. Itu kan harus selesai di hari 40. Pokoknya yang tidak selesai, ya kan? Yang tidak selesai nanti di pertengahan yang tidak cukup 1 juz 1 hari dikeluarkan, diganti dengan cadangan. Jadi dia ada cadangannya 10 orang. Iya. Di minggu kedua itu saya sudah hampir dikasih keluar karena kurang 4 juz. Masya Allah tabarakallah. Dapat Kak setelah itu kemudahan untuk menghafal dan saya bisa ikuti kembali. Sampai di hari ke-35 saya selesai khatam 30 juz saya. Dan di antara yang menerima hafalan saya, rahimahullah, Syekh Karamallah. Yang terkenal mutasyaddid. Yang terkenal sangat-sangat ketat ketika menerima bacaan. Dan alhamdulillah pada penutupan haflahnya, saya yang dipilih membaca Al-Quran di hadapan, ada waktu itu Dewan Pertimbangannya Umar Bashir, Presiden. Ya. Datang orang-orang hebat, datang Syekh Imad, datang Syekh Al-Amin Al-Hajj juga menyaksikan saya. Ada juga Syekh Abdul Karim. Masya Allah, betapa bahagianya lah Syekh itu melihat saya selesai. Dan saya yang membaca Quran waktu itu. Subhanallah. Namun ada kisah menarik sebenarnya Kak di situ. Saya tidak pernah buka ini, tapi kalau Syekh Karamallah ada saksi nyata lah. Namanya Syekh Muhannad. Iya, Syekh Muhannad ini saksi nyata. Kan saya baca waktu itu di mimbar, ya kan? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu kan saya baca itu. Kan ketika kemudian kita sampai Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Apa ayat setelahnya Kanda? Coba kita baca. Wa idza aradna, ya kan? Coba kita baca Coba kita baca. Anuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Coba bayangkan. Bisanya itu waktu, ya kan? Saya kan baca dengan sangat semangat. Saya bilang begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Tangan saya begini, qaryatan amarna. Anda bisa bayangkan. Apa sadar antum? Antum tidak sadar? Saya tidak sadar karena saya begitu semangat, tangan saya goyang. Maka ketika saya goyang, itu Syekh Muhammad di bawah begini. Syekh Karamallah juga. Tahukah kalian teman-teman? Ayat yang saya baca itu ketika tangan saya bergerak. Gimana? Coba baca dulu gimana mimiknya? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amaruna.
Antum belum dengerin ceritanya tuh. Itu saya baca di Hufadhud Dzikr penutupan haflah khitam. Dan saya ditunjuk baca Quran. Jadi awalnya bagus. Tapi di akhir itu kayak serius sekali saya mandang saya. Karena goyang tangan saya Kanda. Jadi ketika saya bilang, ketika kami menginginkan kehancuran suatu kaum. Dan tangan saya refleks ketika aradna an nuhlika qaryah. Itu Korea itu begini tangan saya. Untung antum enggak bergerak sebelumnya. Iqra kita. Itulah. Untuk saya Iqra kita. Hampir bisa ya 7 orang. Jadi subhanallah karena saya. Nah itulah sebenarnya Masya Allah ya artinya kisahnya. Jadi alhamdulillah saya selesai sana. Dan perjalanan saya akan cari videonya itu. Saya akan dapat itu insya Allah. Dan saya punya Nurain. Tapi kasihan sekarang sudah subhanallah. Masya Allah. Jadi lanjut. Nah subhanallah. Nah inilah awal mula sebenarnya yang menjadi Masya Allah tabarakallah. Ustadz Ikhwan menyetujui saya juga untuk menikahi anaknya. Ya, karena selesai saya 2012 selesai hafalan saya dapat sertifikat dari Hufadhul Dzikr. Dan itu sertifikatnya berharga sekali. Saya masih simpan itu. Betul. Mahal sekali. Betul. Karena tanda tangannya yang mahal di situ. Ada Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Ya Masya Allah. Nah qadarallah teman-teman Ayah Bunda. Saya pulang kan 2013 Maret itu. Yang saya ketemu antum. Saya bilang Kak carikan. Terus saya lewe aja tante saya WA Ustadz Qasim. Pokoknya Ustadz Qasim karena dekat dengan saya. Qadarallah Ustadz Qasim, antum dan tante saya semuanya merekomendasikan putrinya Ustadz Ikhwan yang Aisyah ini. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya bertemu semua dan saya langsung segera bertemu. Walaupun memang di awal Masya Allah ya. Saya ketika ketemu Ustadz Ikhwan itu Masya Allah itu kayak ujian tesis S2 ya. Panjang cerita. Oh Masya Allah dites kanan kiri ya. Alhamdulillah ikhtibar. Dan udah mungkin saya dianggap lulus. Nah setelah menikah itulah saya akhirnya diminta untuk isi seminar. Nah seminar 40 hari menghafal Quran. Ya. Yang akhirnya sampai detik ini dari 2013 sudah 11 tahun. Alhamdulillah dengan semua perkembangannya. Ya saya bisa menjadi wasilah buat banyak hafid Quran yang baru ya. Untuk bisa menghafalkan Quran. Lebih kepada slogannya Hufadhul Dzikr. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka adakah orang yang mau menghafalnya? Adakah orang yang mau mengingatnya? Maka setelah itu alhamdulillah terus seminar. Bahkan saya pernah keliling Malaysia bersama Ustaz Kak Faisal, kakak ipar saya untuk menyebarkan program ini. Ya, sampai ke seluruh Indonesia pun pernah di Solo bersama Syekh Karamallah, antum juga pernah juga di Payakumbuh dan beberapa tempat yang lain di Bekasi. Dan akhirnya kakak ipar kami Dr. Faisal juga Masya Allah setelah 2013 saya ikutkan dia program Hufadhul Dzikr yang selanjutnya bersama anaknya Ustadz Yusran Abdullah. Berhasil lagi menghafal. Nah disitulah jadi omongan seantero Wahdah. Iya. Oh ini ada Ustadz. Ya, ada Ustadz Farozi begini-begini. Nah gitulah Ustadz. Iya. Nah Masya Allah akhirnya inilah menjadi asbab sebenarnya Quran ini menjadi batu lompatan. Seandainya mungkin saya tidak menghafal Quran, mungkin saya menikahnya terlambat. Seandainya saya tidak menghafal Quran, saya tidak bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang dalam program ini. Seandainya saya tidak menghafal Quran, saya tidak bisa S2, S3. Itu semua dimulai dari berkah Quran. Karena Masya Allah, kalau saya tidak mulai dari Quran, ya lasna bi syai'in. Ya, Quran inna hadzal kitab inna hadzal Quran inna hadzal kitab yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Ya, kata Nabi SAW dengan Quran ini Allah mengangkat derajatnya seseorang dan Allah merendahkan derajat seseorang. Dan memang subhanallah saya rasa sekali dengan fokus ke Quran ini Allah mengangkat derajat dan juga ketika kita jauh dari Quran Allah merendahkan derajat kita. Maka teman-teman jangan jauh dari Al-Quran, tetaplah berada di golongan Ahlul Quran. Kalau Anda belum termotivasi, ya belum semangat, putar-putar lah ini Harman Tajang channel dan banyak kisah-kisah Ahlul Quran Anda bisa dengarkan di sini. Makin banyak kisah yang Anda dengar, insya Allah makin menarik. Karena Ustadz Hasbin pasti punya kisah, saya punya kisah, Ustadz Ikhwan punya kisah, Umar punya kisah. Banyak pemateri-pemateri yang
sangat menarik di Arman Tajang channel ini, dan jangan lupa teman-teman ya untuk like and subscribe. Nah itu Ustaz, ada yang saya ingat begini Ustaz. Saya itu kan beberapa tahun yang lalu sebelum terjadi gejolak di Sudan itu, bahkan sebelum berangkat ke Qasim, saya mendengar berita Ustaz guru kita Syekh Al-Amin Al-Hajj itu kecelakaan. Betul. Beliau ditabrakkan. Akhirnya saya tidak tenang sebelum melihat dan menziarahi beliau secara langsung. Betul. Karena Syekh Al-Amin ini bahkan selalu mengirim surat ke saya. Betul. Setelah kembali ke Indonesia. Bahkan selalu mengirim hadiah lewat mahasiswa yang pulang ke Indonesia. Masya Allah. Ya. Makanya saya datangi langsung. Di situ saya berjumpa, antum saat itu sudah alumni kalau nggak salah. Sudah selesai S2, ya. Ustaz, betul. Ya, sudah selesai S2. Lagi di Indonesia, betul. Antum di Indonesia. Tapi saya dikhidmah oleh para tulab mahasiswa Indonesia, Masya Allah, dan ada yang dari Gontor, ada yang dari Wahda, ya, ada yang dari Ar-Raya, banyak dari banyak. Tapi yang menarik, ya hampir semua ketika saya tanya, ya bagaimana antum bisa sampai di Sudan? Saya kira semuanya itu melalui jalur ujian resmi dari kampus atau dari pemerintah Sudan seperti kita ini. Semuanya jawabannya, ya saya tidak katakan hampir semuanya, bahkan semua yang saya tanya, ya mereka bilang begini, lewat Ustadz Fakhr Razi. Lewat Ustadz Fakhr Razi. Sebenarnya antum di sana itu mahasiswa atau rektor? Kok bisa menjadi asbab? Ya banyak yang bisa melanjutkan studi ke Sudan. Ya, dan itu bukan cuma 1-2 orang, satu kabilah malah. Masya Allah di semua di satu tempat ada di Arkoid itu markas mereka selalu ngumpul makan bersama baik sekitar. Saya lihat Masya Allah. Saya kan dulu waktu di Sudan itu bisa dikata kelinci percobaan. Iya betul. Banyak yang datang setelah kami. Hampir ya atau semua yang saya tanya antum kesini di mana ujiannya, kapan, tahun berapa, semuanya bilang gini, ya lewat Ustadz Fakhr Razi. Masya Allah. Makanya saya mau tanya sekarang ini, sebenarnya antum apa yang antum lakukan di sana? Ya, tafadhal. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini di podcast ini kita bongkar lah. Ya bongkar. Saya juga penasaran. Ya, memang tidak ada yang bisa ditutupi dari Ustaz Arman memang. Masya Allah. Jadi inilah salah satu nasihat mama saya bahwa bantu orang bantu orang. Selalu mama bilang bantu orang. Itu sebenarnya kata-kata bantu orang bantu orang, tolong orang. Nasihatnya mama itu yang tidak pernah saya lupa. Makanya hampir tidak ada orang minta tolong Kanda, kecuali saya coba bantu. Saya ikhtiarkan bantu apapun, Jangankan orang yang saya kenal, orang tidak saya kenal, saya tolong. Nauzubillah dari riya ya Kanda ya. Mungkin lebih 300 orang di Sudan lewat jalur saya masuk. Masya Allah. Ya. Dan di antara mereka ada yang dokter lebih dulu dari saya. Namanya antum kenal Hairul Marzukin. Ya dari Gontor. Hairul Marzukin ini dia saya yang kasih menikah di Sudan. Setelah saya menikah, saya kasih menikah. Dan dia doktor hadis, tapi dia di kalau saya sana dia di Umdurman. Iya, saya dokter 1 tahun setelah dia. Dia datang di bawah saya 2 tahun, tapi kan dia tidak pulang-pulang. Maka jadi lulus dia S2-nya di Jazirah, lebih muda. Lama. Dia dokter 1 tahun sebelum saya. Padahal dia datang lewat jalur dulu waktu dia datang saya yang urus. Dan Masya Allah anak Gontor angkatan pertama yang saya urus. Jadi kenapa bisa banyak Ustadz? Coba kita lihat ya apa-apa saja yang saya bawa. Gontor. Saya yang buka MOU-nya Gontor. Wahdah. Saya yang datangkan Ustadz Zaitun ke sana. Dan saya yang datangkan rektor ke Padang. Untuk ikut acara multaqonya Syekh Ustadz Zaitun waktu itu. Saya pokoknya semua kata-kata lobby-lobby saya bolak-balik tiap hari saya ke kantor rektor itu kayak ente lagi kata sekretaris rektor. Apa ente mau? Saya bilang saya cuma mau rektor saya ke Indonesia. Saya siap tanggung biayanya saya bilang. Datang dia karena bayangkan banyaknya orang Indonesia sih masa rektor saya tidak pernah datang. Saya lobby. Nah itulah menjadi asbab saya bisa dapat beasiswa S3 sebenarnya. Karena Prof. Kamal Obed ini mengingat saya. Maka ketika saya mengajukan, waktu Ustadz Zaitun datang, saya tidak mengajukan. Dia tanya saya, kamu sudah S2? Sudah.
Dia bilang, kamu mau S3 nggak? Dia bilang, saya mau Syekh. Ini waktu saya itu datang, dia bilang, sudah kamu ambil beasiswa. Tapi dia bilang begini, kamu beasiswanya mutadarribin. Jadi mutadarribin itu Kanda adalah orang-orang yang dapat beasiswa gratis. Nah ini kalau kita bayar S3 ini mahal. Iya, mahal. Maka dia bilang mutadarribin. Syaratnya kamu mengajar di kampus jadi dosen. Jadi saya dilamar jadi dosen. Karena saya dilihat aktif dan seterusnya. Nah dia bilang, mutadarribin, oke, saya kasih kau beasiswa S3. Tapi kau mengajar. Karena dia lihat nilai saya bagus, apa segala macam tuh aktif. Oke. Waktu itu saya sudah mengisi-ngisi di Makassar tuh. Saya sudah mengisi di MIM. Ya toh? Di Jannatul Firdaus. Saya sudah mulai dikenal di Makassar. Dan waktu itu Al-Ihsan. Dan waktu itu Kak, saya sebenarnya paling berat adalah karena ada mama saya sendiri kasihan di Makassar. Makanya saya tidak bisa sambil mengajar. Artinya kalau saya sambil mengajar Kak, 4 tahun atau 3 tahun saya harus tinggal lagi di Sudan dan biayanya mahal. Sedangkan itu namanya mutadarribin, artinya mahasiswa yang direkrut magang jadi dosen. Nah, kami dapat beasiswa, kami tidak bayar, kami dapat beasiswa, tapi dengan catatan kami mengajar anak S1. Nah, itulah yang membuat kami gratis S3. Nah, sedangkan pada waktu itu saya 2019 itu, 2018 akhir daftar, saya sudah pada posisi sudah ada mama saya sendiri, saya sudah terlalu lama meninggalkan mama. Yang kedua juga saya alhamdulillah ada milah pekerjaan-pekerjaan bisa saya kerja di Makassar. Sudah bisa ganti Ustadz Harman, bisa ganti Ustadz Ikhwan, bisa sudah menikah juga, sudah ada anak. Ya sudah menikah, ada anak juga Kak. Waktu itu masanya Al-Almin juga, dan kehidupan di Sudan mahal. Itu yang membuat saya tidak bisa. Nah, cobalah ini. Bagaimana itu namanya menolong itu tadi mahasiswa yang 300 orang yang saya tolong. Berkahnya saya bikinlah proposal. Di proposal itu saya pakai bahasa Arab. Saya cantumkan semua tablik akbar saya yang rame-rame orang. Apalagi masalah jomblo-jomblo menikah toh. Waktu di Baruga Pak. Saya foto itu saya ini juga penting bagi mahasiswa, harus cerdas sedikit. Jangan langsung kalau dipatahkan satu kali langsung menyerah. Tidak, banyak jalan menuju Ka'bah. Jangan menyerah. Jadi saya Kak bikin proposal, dan antum tahu enggak, proposal saya ini ke rektor untuk minta saya tetap dapat beasiswa, tapi saya tidak usah tinggal di Sudan. Saya karena sudah ngajar nih. Kan harus ngajar. Karena kalau bayar mahal ratusan juta. Kalau sampai selesai S3 di Internasional Afrika ini mahal. Maka saya minta, Syekh, ini saya bilang, kasih lihat ini Prof Kamal Ubed. Ini tablik akbar saya, ribuan orang hadir di Baruga. Ada lagi ribuan orang hadir di Masjid Al-Markas. Dia lihat orang. Dia lihat tuh, anta dai kabir. Dia bilang gitu. Padahal itu anak-anak muda semua, belum jadi ustadz yang seperti sekarang lah. Belum terlalu terkenal. Waktu itu tapi dia anak muda, saya terkenal waktu itu di Makassar. Karena jomblo-jomblo kan. Dia bawa betul itu proposal. Dia kasih lihatlah itu ke rektor. Dia bilang, "Ada dai al-an. Dai masyhur." Dia lihatlah itu. Banyaknya ini, baru itu foto kan, baru orang banyak begitu. Baru saya isi taklim, baru di belakangnya ada meskipun pakai bahasa Indonesia, Alumni International University of Africa. Sudah selalu begitu saya di Baleho. Senangnya lah rektor. Langsung dia bilang, apa dia mau ini anak? Dia bilang begitu sama sekretarisnya. Langsung sekretarisnya keluar, apa kau mau? Saya bilang, saya cuma mau kasih saya tetap beasiswanya ada, tapi tidak usah saya mengajar di sini. Menggantikan mengajar saya berdakwah di Indonesia. Di Indonesia saya mengajar, berdakwah di Indonesia, itu membawa nama kampus. Saya bilang, kamu tahu nggak? Jadi saya ceramai sekretarisnya. Jadinya kayak saya ceramai dia. Jadi sekretarisnya bilang, anta toyib, anta kues. Jadi tadinya dia remehkan saya, jadi berubah itu. Nah, inilah ilmu di Sudan, namanya ilmu mujamalah. Nah, satu Sudan tahu kalau sudah mentok di imigrasi, mentok di kampus, mentok ada satu orang bisa tembus. Satu sudah tahu itu. Di angkatan saya, di angkatan setelah saya, sebelum saya, bahkan orang-orang yang lebih dulu keluar angkatan antum, kalau dia mau ke Sudan pasti saya nak cari. Karena ada satu orang kalau dia lobby orang jarang gagal. Jarang gagal. Kalau dia yakinkan orang jarang gagal.
orang itu ada yang ngisi podcast hari ini. Masya Allah. Itu alhamdulillah dari Allah juga maziah itu. Ya semoga Allah mudahkan saya menjaga kenikmatan ini. Jadi setiap kali mentok itu pernah di imigrasi Ihsan teman saya itu meninggal mamanya mau pulang tidak dapat izin tidak bisa terbang. Saya pergi lobby di kampus. Sudah saya yakinkan di kampus saya ke imigrasi dia bilang kok bisa dapat izin dari saya tapi belum tentu di imigrasi kau dapat hari ini. Saya bilang tidak malam ini harus pulang karena dia harus ketemu mamanya. Saya datang ada itu namanya Hasan Tonang yang jago sekali mujamalah juga ini Ustaz Tonang dari Medan jago sekali. Barusannya dia gagal di situ saya yang maju. Saya bicaralah sama ketua imigrasinya langsung di ruangannya. Ya walad. Dia katakan saya langsung bicara. Saya bilang apa? Saya bilang kamu punya anak. Dia bilang halaka walad ya syekhana. Dia bilang na'am. Halaka zaujah na'am. Halaka na'am. Saya bilang apa kamu punya istri, punya anak? Bagaimana kalau anakmu kuliah? Lalu ibunya meninggal. Apakah kamu kemudian tidak menginginkan anakmu berada di sisi mayatnya untuk melihat? Lama sampai akhirnya bayangkan itu direktur imigrasi dia yang bilang mana paspornya. Baru dia bilang biar saya antar ini anak ke bandara. Bayangkan. Seperti itunya itu. Saya bicara Masya Allah. Sampai direktur imigrasi bilang begini. Biar saya antar ini anak. Mana itu orang? Saya bilang dia tidak bisa bicara. Saya bilang dia tidak bisa apa. Dia merenung di sebuah kamar. Saya bilang apa yang kau harus lakukan pada seorang yang kehilangan ibunya. Tidak bisa juga dia belajar di sini. Cerita. Weh, sampai dia terkejuh hatinya. Mana itu orang? Saya mau antar dia ke bandara. Bayangkan. Subhanallah. Masya Allah Kak. Jadi akhirnya Kak, karena nasihat Imam tadi tolong orang, itu juga mengamalkan ayat dalam surah Muhammad ayat 7 intang surullaha yang surkum wa isabit aqdamakum. Ya kalau kita menolong agama Allah tolong kita. Dan yang selanjutnya juga Allah berikan pada saya kelebihan untuk berbicara sehingga bisa meyakinkan orang. Nah itu mungkin karena saya juga ya boleh juga teman-teman pakai. Saya suka sekali doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Entah kenapa dari semua surah dalam Al-Quran kalau ada yang tanya saya surah apa yang paling saya suka, jawabannya surah Toha. Saya tidak tahu kenapa. Dan itu akhirnya selain ada doanya Nabi Musa, ada perjuangan seorang ibu Musa di situ, ya. Ada juga perjuangannya, ada juga keislamannya, hijrahnya Umar. Entah kenapa surah Toha ini banyak kejadian di saya. Termasuk waktu sekolah saya terbakar. Ya, saya punya sekolah Al-Quran terbakar baru-baru 18 Mei 2023 teman-teman. Itu ayat yang dibaca oleh Ustadz Umar Makkah. Ketika saya, jadi malamnya terbakar malam Jumat. Ustadz Ikhwan itu sudah menuju ke Jakarta untuk menghibur saya. Karena kami ini mau ke Malaysia, muktamar. Sama Ustadz Ikhwan dan ada Ustadz Umar Makkah orang Bone. Nah mereka berangkatlah ke Jakarta dan saya waktu itu mau pulang ke Makassar tapi Pak Kapolrestabes bilang tidak usah pulang Ustadz karena nanti Ustadz tidak bisa tenang karena di sini kan wartawan kami juga masih harus mencari tahu apa penyebab kebakarannya dan seterusnya. Maka saya disarankan untuk tetap berangkat ke Malaysia. Padahal saya mau pulang. Ustadz Ikhwan juga bilang iya berangkat saja, dihiburlah saya. Bayangkan teman-teman. Ini tidak tahu bagaimana Allah menyatukan kita dengan Quran. Memang ada orang-orang diekatkan dengan satu ayat daripada ayat yang lain. Memang begitulah Qurannya. Ijaznya itu luar biasa pada seseorang. Bayangkan itu waktu kan malam kejadian menjelang setelah sholat Isya ketika anak-anak santri saya lagi baca Al-Kahfi tiba-tiba lihat api dan cepat sekali besar. 11 mobil pemadam waktu itu. Saya Ustadz Ikhwan datang ke Jakarta itu tiba jam 11 malam dan akhirnya ketika dia tiba apa yang terjadi kami nginap di satu tempat dan sholat subuh sama-sama. Ustadz Ikhwan suruh saya menjadi imam. Saya bilang saya tidak kuat Abah. Saya masih nangis terus waktu itu malam. Subuh sampai subuh. Subhanallah Ustadz Umar Makkah yang jadi imam. Tahu enggak teman-teman? Apa yang dia baca? Tidak pernah Kak janjian. Tidak pernah janjian. Dan uniknya dia tidak mulai dari Toha. Enggak. Langsung dia mulai. Rakaat pertama ini Kak. Rakaat pertama. Dan inilah ayat pertama yang saya dengar dari Al-Quran. Sejak kejadian tadi malam. Karena saya sibuk telepon kanan, telepon kiri. Ayat pertama yang saya dengar dari Al-Quran. Karena
Saya sudah jamak sholat maghrib isya saya, jadi saya tidak sholat berjamaah sama Ustadz Ikhwan karena Ustadz Ikhwan juga sudah sholat. Dia datang jam 11 malam. Kan kita sholat subuh berjamaah. Ya. Nah, Ustadz Umar Makkah jadi imam. Apa dia baca? Rakaat pertama, dia mulai dengan ayat ini. Wa hal ataka haditsu Musa. Bayangkan hati saya bergetar ketika dia bilang begini. Ya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Itu kalau kita terjemahkan wa ana akhtartuka, bagi orang yang ngerti bahasa Arab itu bisa saja khitab pada diri kita. Padahal itu kan sebenarnya khitab Allah, perkataan Allah kepada Nabi Musa. Tapi kenapa ayat itu dibaca di subuh hari di rakaat pertama? Seakan-akan Allah ingin mengatakan wa ana akhtartuka, saya pilih kau wahai Fakhrul Razi, begitu. Fastami' lima yuha, dengar ini baik-baik apa yang saya mau wahyukan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya ini Allah, iya kan? Sesungguhnya sayalah Allah, iya. Sembah saja saya dan dirikan salat untuk mengingatku. Menetes air mata saya, Kak. Betapa itu Quran Allah. Jadi saya dari dulu suka sekali surah Toha. Ternyata ini juga yang ketika kemudian mungkin ya Allah alam, saya berceramah dengan orang, saya selalu baca ayat. Jadi saya kalau ceramah, kalau ada ayat saya baca dengan tartil. Saya ikuti Syekh Abdul Karim. Iya. Saya senang sekali kalau beliau ceramah, terus ada ayat dia baca. Ya misalkan ingatkah ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malamnya, lalu beliau baca, "Idz qala rabbuna ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Jadi kalau pokoknya ada ayat Quran dia tidak baca biasa Ki. Dia baca dengan tartil. Nah, itu yang sering saya lakukan juga pada ceramah-ceramah saya. Subhanallah, iya. Berapa kali, banyak sekali anak hijrah itu sampai dia potong khusus ceramah saya untuk penggalan ayat-ayat yang saya baca. Subhanallah, Masya Allah. Dan itu banyak di YouTube saya. Ada orang bilang, mana lengkapnya ini, mana. Padahal ini kan ceramah. Iya. Potongan. Iya. Nah, jadi subhanallah Kak. Masya Allah. Itu ketika saya di Sudan itu. Kerja saya tiap tahun datangkan orang. Iya. Sayalah yang paling pertama membuka jalur namanya MOU. Iya, betul. Lewat MOU Gontor waktu itu. Akhirnya diikutilah Ar-Royah. Saya bantu juga waktu itu. Darul Quran. Saya bantu Ustadz Yusuf Mansur. Datangkan juga ustadznya. Gontor saja waktu itu saya bisa datangkan 8 angkatan. Satu angkatannya ada 20 kira-kira. Ada 10, ada 15, ada 25. Pokoknya sampai saya jadi ketua IKPM, ketua Gontor itu 5 tahun. Setelah saya Fatahillah itu 3 tahun. Ada lagi, pokoknya 10 tahun lah itu MOU-nya Gontor datang terus. Sampai Kiai Gontor pernah kami datangkan. Jadi dari Gontor saja mungkin ada sekitar 150 orang yang lewat jalur saya. Ar-Royah. Saya tidak tahu berapa. Termasuk ipar saya Siddiq juga. Walaupun dia datang bukan lewat jalur saya. Tapi saya yang komunikasi juga dengan Syekh Soleh. Bantu-bantu urus kedatangannya Ustadz Siddiq waktu itu. Ustadz Yasir. Itu saya juga yang bantu uruskan. Nah, walaupun memang jalurnya Ar-Royah juga sendiri lewat Syekh Soleh, tapi saya yang bantu Syekh Soleh komunikasi dengan beberapa di kampus. Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya ketika saya sudah 5 tahun di Gontor, wahdah saya bikin. Di awal saya bikin wahdah, semua apa itu Sudan? Panas ya. Saya bilang, Sudan, ayo saya lobby Ustadz Ikhwan. Enggak bisa. Saya lobby Ustadz Jayadi untuk datang ke Ustadz Zaitun, enggak bisa. Saya cari cara. Gimana caranya? Rektor saya datangkan. Kalau Ustadz Zaitun susah saya datangkan. Rektor saya datangkan. Jadi saya bolak-balik kampus. Wahdah. Berapa angkatan? 4. Sudah lulus lah itu. Ustadz Fadli, Ustadz. Macam-macam lah. Iya, dari Wahdah semua. Kuah. Oh iya. Kuah. Iya, saya uruskan S2-nya, S1-nya. Masya Allah, adiknya Rifki. Adiknya Kuah juga termasuk. Iya. Syamsir yang sekarang di Qasim. Itu juga. Itulah Wahdah semua. Jadi di Wahdah itu ada 4 atau 5 angkatan. Iya. Masya Allah. Terus Gontor, pokoknya ada lagi namanya Darul Fikri di Bekasi, Ustadz Husain, saya urus juga. Jadi mungkin ada 300 orang, alhamdulillah bisa jadi alumni, jadi ustadz dai. Ya alhamdulillah lewat perantara wasilah, mengamalkan nasihatnya Mama, tolong orang. Maka ketika saya jadi pembicara saya bilang, ketika ditanya,
Ustadz, apa tips-tipsnya bisa sukses belajar, tetap berkarya, tetap bisa jadi dai, tetap bisa punya YouTube, tetap bisa buat bisnis? Saya bilang kuncinya sederhana, tolong orang. Tolong orang. Tolong orang. Di podcast ini 2 kesimpulan yang ingin saya ambil. Doa ibu, kesungguhan, bantu sesama. Subhanallah. Sayang sekali Ustaz, aduh sudah azan. Saya harus pamit. Saya juga harus bergeser. Antum ada talim. Masih banyak sebenarnya yang kita membongkar ini. Afwan. Berikutnya kita undang lagi ya. Jangan bosan-bosan. Jangan terlalu cepat mengundang Ustaz. Karena sesuatu itu akan mahal. Iya. Ketika dia lama disimpan. Iya. Padahal saya sudah siapkan ini. Untuk edisi antum ini saya sengaja siapkan ini. Air minum. Saya juga ada banyak air ini Kak. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Fakhr Razi, apa yang antum sampaikan ini betul-betul menjadi motivasi luar biasa, inspirasi yang sangat luar biasa. Zadakumullahu hirsan wa naf'an. Amin. Ya, dan semoga Allah memberi kepada kita istiqomahan, menjaga hati-hati kita, menjaga niat-niat kita. Amin. Ya, dan terakhir Ustaz, closing statement, pesan terakhir. Tadi di awal, mohon maaf ya antum sudah tasjil tilawah, kami minta izin juga untuk menayangkan tilawah antum di akhir Ustaz ya. Ya, sudah di syuting tadi sama ikhwah. Ya. Termasuk potongan-potongan dari ceramah itu insyaallah akan dikemas oleh ikhwah sebelum tayangkan podcast. Saya ambil tilawah itu karena menunggu antum menyelesaikan makan sandwich tadi. Saya bilang daripada kita tunggu beliau makan, mending kita rekam saja saya. Jadi saya bisa bermanfaat waktu saya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, closing statement. Baik. Saya ingin menyampaikan closing statement ini dengan 3 nasihat utama. Nasihat yang pertama, kehidupan seseorang itu singkat, maka banyak-banyaklah bermanfaat bagi orang lain. Itu satu. Dengan semua cara. Kamu juga cuma bisa kameramen, jadilah kameramen yang bermanfaat. Kamu jadi editor lain bermanfaat. Dengan semua cara. Banyak cara untuk menuju Allah dengan mendapatkan ridhanya, cintanya. Yang kedua, tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Jangan mimpi bahagia tanpa berjuang. Ya. Kalau non muslim saja begitu berjuang untuk dunianya, kenapa kita tidak untuk dunia dan akhirat kita? Bukankah di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu menjadi contoh 2 orang yang berdoa. Ya, yang satu mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati. Ya, dan dia tidak punya apa-apa di akhirat karena dia cuma minta dunia. Tapi tidakkah kita mencontoh doa Nabi kita, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka teman-teman, saya sekarang berusaha keras. Iya. Kenapa saya begitu berjuang untuk bisnis saya? Karena saya ingin berusaha menjadi Abu Bakar, menjadi seorang Utsman yang bisa menolong orang banyak, bukan hanya dengan ilmu saya. Saya merasa saya level saya sekarang harus mengupgrade diri saya bukan hanya pada ilmu, tapi juga pada mal, pada harta. Yang dengan itu saya bisa bahagiakan banyak orang. Dengan itu saya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Karena kalau tidak, saya hanya menjadi seorang yang punya ilmu, tapi saya tidak punya harta. Dan saya tidak punya marwah sebagai seorang dai karena mungkin saya dianggap tidak punya pekerjaan. Maka saya bikin bisnis yang sangat banyak teman-teman. Ada travel, ada butik seperti pakaian yang saya pakai ini. Ini enggak promosi ya. Kalau antum suka dengan modelnya, ada El Fakhr Butik teman-teman ya. Silakan dipesan di El Fakhr Butik. Ada nanti kita tayangkan Ustaz, insyaallah. Nanti dengan logo-logo. Jadi anggap saja podcast kita kali ini disponsori oleh Al Fakhr, Amanah Travel. Ya, Amanah Khidmat Tours and Travel. Ya. Nanti kita tayangkan Ustaz, insyaallah. Semua, ya. Ada Mufid Coffee and Eatery. Saya bikinkan warkop Mufid namanya, Mufid bergerak, Mufid namanya bahasa Inggris, Mufidun berfaedah. Dan ada project dakwah, gerakan anak-anak muda saya bikin untuk event organizer. Jadi kalau teman-teman punya event, mau pernikahan mau apa, ada anak tim saya juga bisa. Kemudian saya punya juga Markas Hijrah Indonesia untuk lembaga sosialnya, lembaga pendidikannya. Bayangkan. Jadi alhamdulillah dari hulu ke hilir kita bisa semua kerjakan. Untuk apa itu teman-teman? Itu tadi saya katakan bahwa selain kita menjadi manusia yang berfaedah, bermanfaat, ya, ada hal kedua yang paling penting yang antum dan saya semua juga harus menjadi orang yang berada pada jalur ini, adalah jalur orang-orang yang tidak menyusahkan orang lain. Masya Allah. Kalau antum tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain.
Dan ada yang ketiga teman-teman, yang terakhir, selain menjadi orang yang bermanfaat, selain menjadi orang yang tidak menyusahkan siapapun dan punya manfaat marwah dalam dirinya, punya izzah. Ada yang ketiga dalam nasihat podcast ini. Quran menjadi jalan utama menuju semua kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, maka nomor 2 tadi, poin utamanya adalah jangan susahkan orang lain. Artinya duniamu urus, akhiratmu urus juga. Karena banyak orang dalam agama mengurus akhiratnya, lalu dunianya mohon maaf minta-minta sama orang, menyusahkan orang. Itu yang kita tidak inginkan. Ya, jadi 1, jadilah orang yang bermanfaat. 2, jadilah orang yang tidak menyusahkan orang, atau dalam artian mintalah pada Allah dunia dan akhirat. Ya, dan itu tidak disalahkan karena Nabi meminta dunia dan meminta akhirat. Tapi kata Nabi, wala tajalid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia tujuan utama. Dan yang ketiga, ini ya bagaimana kita bisa menempuh jalur kebahagiaan dan jalur kesuksesan melalui Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aduh, enggak terasa waktu dan juga tidak terasa, cukup ya. Terasa sekali lama ini. Capek. Kalau saya tidak. Masya Allah, andai kan bukan waktu salat ini saya tidak stop podcast kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita gali lebih dalam. Ya Rob. Amin. Syukran Ustaz, syukran atas waktunya. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga kita segera bersua dan berjumpa. Sehat-sehat di sana. Demikian, dan jangan lupa cepat selesai. Cepat pulang. Jangan tanyakan itu. Kapan selesai? Barakallahu fikum. Barakallahu. Demikian sahabat Al-Quran, podcast kita bersama Ustadz Ustadz Muhammad Fakhr Razi Ansar. Semoga Allah menjaga beliau, memperbanyak orang-orang seperti beliau, dan menjaga beliau dari segala keburukan insyaallah, dan menambahkan kebaikan dan keberkahan buat beliau dan keluarga. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.